Di masa silam, di sebuah kawasan yang kini dikenal sebagai Kecamatan Tanjung Lubuk, bertahta sebuah kerajaan kecil di Marga Bengkulah. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Awang, seorang pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih, yang wajahnya selalu menyiratkan kelembutan dan keadilan. Bersanding dengannya adalah permaisuri yang anggun, Putri Rajenah, keturunan Arab dari Sugiwaras, yang dibawa keluarganya untuk menyebarkan cahaya Islam di tanah yang subur ini. Kecantikan Putri Rajenah bagai bintang di malam kelam, memikat hati siapa saja yang memandang. Namun kehangatan dan kedekatannya dengan rakyat membuatnya lebih dicintai daripada sekadar wajah elok. Raja Awang dan Putri Rajenah dikaruniai seorang putra, Pangeran Tapalanang, pewaris tahta yang tumbuh dalam kasih sayang dan harapan besar. Kerajaan mereka hidup dalam harmoni, damai bagai embun pagi yang menyapa dedaunan. Hasil bumi dari ladang dan kebun mengalir deras, bahkan sampai ke tanah Palembang, menjadikan kerajaan ini pusat kemakmuran. Putri Rajenah dengan hati yang luas, selalu membuka pintu istana untuk rakyatnya, mengundang mereka berpesta bersama dalam sukacita, menyatukan hati antara istana dan desa. Namun, bayang-bayang kegelapan perlahan merayap. Suatu hari, Putri Rajenah merasakan tubuhnya melemah, diserang penyakit misterius yang tak kunjung terdeteksi. Raja Awang dengan hati yang remuk, mengutus hulu balang terbaiknya untuk mencari tabib dari penjuru negeri. Tabib-tabib ternama berdatangan, membawa ramuan dan doa. Namun tak satu pun mampu menyelamatkan sang permaisuri. Di tengah canda tawaringan bersama putranya yang berusia 7 tahun, Putri Rajenah merasakan tubuhnya semakin rapuh. Dengan tangan gemetar, ia memanggil inang pengasuh untuk menggotongnya ke kamar. Di sela-sela isak tangis dan ketegangan, ia menarik tangan Pangeran Tapalanang, menatap matanya yang polos, dan berpesan dengan suara penuh makna. "Anakku, jika ibu harus pergi menghadap Sang Pencipta, jadilah lelaki yang teguh. Hadapi dunia ini dengan keberanian. Jangan pernah menyerah pada tangis atau ketakutan." Raja Awang, yang mendengar pesan itu dari ambang pintu, tak mampu berkata-kata. Air matanya jatuh perlahan, membasahi wajahnya yang pucat karena duka. Tak lama kemudian, dentang telukup genta duka istana menggema, mengabarkan bahwa Putri Rajenah telah berpulang. Seluruh kerajaan tenggelam dalam kesedihan, kehilangan ibu yang penuh kasih dan kelembutan. 40 hari setelah kepergian sang permaisuri, sebuah undangan tiba dari kerajaan di Pulau Jawa, meminta Raja Awang hadir bersama permaisurinya. Atas saran penasehat kerajaan, sang raja diminta segera mencari pendamping baru. Dalam perjalanan keluar istana, Raja Awang bertemu dengan seorang wanita yang menarik hatinya. Ia merasa wanita ini layak mendampinginya. Namun, seorang penasehat dengan bijak memperingatkan sang raja. Wanita itu adalah seorang janda dengan seorang putra seumuran Pangeran Tapalanang, bernama Solim. Penasehat itu khawatir akan benih persaingan di antara kedua anak. Sayangnya, suara penasehat itu tenggelam oleh 6 penasehat lain, dan Raja Awang akhirnya mempersunting wanita tersebut. Waktu berlalu, hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Kerajaan tetap damai. Namun di balik ketenangan itu, benih iri mulai tumbuh di hati Solim, putra tiri sang raja. Melihat Pangeran Tapalanang mengenakan pakaian kebesaran sebagai pewaris tahta, Solim merasa terbakar cemburu. Dengan licik, ia menyusun rencana untuk mencoreng nama baik saudara tirinya. Ia menyebarkan fitnah keji, mengatakan bahwa Pangeran Tapalanang telah berbuat mesum dengan anak seorang petani. Sebagai bukti, ia menunjukkan sehelai kain bernoda darah, yang diklaimnya sebagai tanda kehilangan kehormatan seorang gadis. Padahal, Pangeran Tapalanang tak pernah meninggalkan istana sejak kepergian ibunya. Kemarahan membutakan Raja Awang. Kehilangan kebijaksanaannya, ia menyiksa dan mengusir putra kandungnya sendiri dari istana. Pangeran Tapalanang, dengan hati hancur, meninggalkan istana ditemani beberapa pengawal dan inang setia. Sebelum pergi, ia memohon untuk mengunjungi pusara ibunya. Di sana, ia mengelus batu nisannya dengan tangan gemetar, air matanya bercucuran, dan isaknya mengiris hati para pengantar. Pangeran Tapalanang kemudian mengembara, menelusuri hutan belantara, hingga tiba di sebuah talang yang kini dikenal sebagai Talang Pangeran. Di sana, ia hidup menyendiri, ditemani hewan-hewan liar yang menjadi sahabatnya, mengingatkannya pada masa kecilnya bermain dengan binatang di istana. Namun, jiwa petualangnya mendorongnya untuk melanjutkan perjalanan,
mencari tempat baru untuk memulai hidup. Setelah menempuh perjalanan panjang, ia tiba di sebuah rawa, di mana sebuah gubuk sederhana berdiri, ditopang 3 tiang kayu. Gubuk itu dihuni oleh seorang wanita misterius, yang wajahnya selalu tersembunyi di balik rambut panjang dan tebal hingga menyentuh tanah. Penasaran, Pangeran Tapalanang melemparkan potongan batok kelapa ke arah gubuk. Wanita itu tersentak, mengibaskan rambutnya, dan sekilas wajahnya terlihat buruk dan menakutkan. Namun keberanian dan rasa ingin tahu sang pangeran mendorongnya untuk mendekat. Hari demi hari, mereka menjalin persahabatan. Pangeran tak pernah menyentuh wanita itu, hingga suatu malam, di bawah gemuruh petir dan kilau-kilat, ia merasa ada dorongan gaib untuk memeluknya dari belakang. Saat wanita itu menoleh, rambutnya masih menutupi wajah. Dengan lembut, Pangeran Tapalanang menyibak rambut itu, dan betapa terkejutnya ia melihat wajah yang kini berubah menjadi jelita. Bak bulan purnama yang bersinar di tengah malam. Pangeran mengambil air dari kubangan di dekat gubuk dengan tempurung kelapa, meminta wanita itu melihat bayangannya. Wanita itu terpana, wajahnya yang dulu buruk kini kembali cantik seperti sedia kala. Dengan air mata haru, ia mengucapkan terima kasih dan menceritakan kisahnya. Ia adalah Putri Gelam, putri sebuah kerajaan kecil di Kuto Besi, yang diusir ayahnya karena fitnah keji dari para inang. Seorang penyihir mengutuk wajahnya menjadi buruk, dengan janji bahwa kecantikannya akan kembali jika seorang pria yang bukan muhrim menyentuhnya dan bersedia menikahinya. Pangeran Tapalanang dan Putri Gelam kemudian menikah, membangun kehidupan sederhana namun penuh cinta. Mereka dikaruniai 2 anak, seorang putra dan putri, hidup dari hasil bercocok tanam, dan menukar hasil kebun di desa-desa terdekat. Namun, kebahagiaan mereka terusik ketika sekelompok perampok menyerbu gubuk mereka. Saat Pangeran dan Putri Gelam sedang bekerja di kebun, perampok menggasak hasil panen. Anak laki-laki mereka tertangkap dan disiksa hingga tewas, sementara anak perempuan mereka melarikan diri ke hutan. Ketika Pangeran dan Putri Gelam kembali, kemarahan membakar dada sang pangeran. Dengan keberanian bagai singa, ia melawan para perampok, menumbangkan mereka satu persatu. Namun, ketika ia menemukan jasad putranya yang bersimbah darah, dunia seakan runtuh. Ia menangis terseduh, tubuhnya tersungkur di bekas kubangan babi, air matanya mengalir tak henti hingga membanjiri tanah. Ajaib, kubangan itu meluas menjadi danau, dan tubuh Pangeran Tapalanang menjelma menjadi ikan besar. Putri Gelam, yang berusaha menarik suaminya, tersangkut di pepohonan, dan berubah menjadi burung putih berleher panjang. Sejak saat itu, setiap bulan purnama, ikan besar dan burung putih bertemu di tepi danau, mengenang cinta mereka yang abadi. Telur-telur burung yang ditinggalkan menjadi santapan para pemancing, dan danau itu dinamakan Danau Teluk Gelam, teluk, dari telur burung, dan gelam, dari nama sang putri. Kini, danau ini menjadi permata wisata alam di Ogan Komering Ilir, menyimpan kisah cinta, pengkhianatan, dan keajaiban yang tak pernah pudar.